Dijelaskan terkait agenda kita ke Jambi hari ini apa aja? Hari ini di samping kita ke Polda, kita ikut menemani Pak Haji Maskurana. Ada beberapa catatan yang harus kita masukkan ke Polda terkait dengan kasus beliau selama ini yang masih terpending. Tentunya yang menyangkut lahan. Lebih luas panjang lebarnya nanti silakan Pak Haji Mahfud Anang yang menjelaskan. Silakan Bapak. Oke Pak, bisa dijelaskan Pak sedikit Pak? Ya, terkait laporan polisi yang telah kami lakukan 2019 yang sampai saat ini belum terlaksana. Semoga dengan kedatangannya Pak Kamarudin Simanjuntak dan Pak Nelson hari ini kasus itu terungkap, dan sekaligus dengan kasus perdatanya kami harapkan Pak Kamarudin bisa mengungkap fakta-fakta yang sudah kami menangkan. Oke, ini yang dilaporkan siapa? Bisa dijelaskan kembali nggak? Melaporkan oknum Direktur PT WKS. Oke, mungkin sedikit Pak terkait penambahan terkait kasus ini. Yang terkait PKS. terkait PT Ya, ayo Bapak kasih ini sedikit. jadi Bapak ini dulu dipitnah atau dicemarkan nama baiknya, dilaporkan ke polisi melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Akibatnya penyidik menangkap dan menahan beliau selama 6 bulan. Tetapi beliau bebas murni dari pengadilan. Artinya laporan mereka palsu atau sangkaan dan atau pengaduan mereka palsu. Yang kedua, mereka memberi keterangan palsu bahwa sumpah sehingga melanggar pasal 242, ancamannya 7 tahun karena perkara pidana menjadi 9 tahun. Jadi mereka ini terancam 9 tahun. Bapak ini sudah melapor tahun 2019, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu kami datang ke sini meminta pertanggungjawaban hukum supaya Kapolda Sekiu Dirkrimum memberi kepastian hukum terhadap laporan beliau. Oke, jika ini akan ada kemungkinan ditarik ke Mabes atau gimana? Kalau misalnya di sini sulit dieksekusi, kami tarik berkasnya ke Mabes. Oke. Supaya tidak ada beban psikologis. Oke, terkait kedatangan kita hari ini terkait pendampingan keluarga gimana? Bisa dijelaskan sedikit? Terkait hari ini kami datang mendampingi penyidik dan mendampingi 11 saksi guna menandatangani BAP Pro Justisia. Oke. Karena harapan kita minggu depan atau tepatnya Selasa Rabu sudah P21. Oke, berarti Nah, ini melengkapi Pak. Jaksa membutuhkan BAP yang asli. Karena dulu baru dibikin 4, jadi sehingga kurang 10 lagi. Jadi tadi ada sekitar 110 BAP yang dibuat baru untuk ditandatangani basah. Oke, Pak, untuk ini tanggapannya terkait ada dugaan gratifikasi yang dilakukan Brigjen Hendra, ada tanggapan nggak Pak? Ya itulah, jadi mereka semua diduga ada terlibat dengan gratifikasi, baik menerima dari Ibu PC maupun dari yang lain. Ada yang dapat dugaan gratifikasi berupa jet pribadi dari yang lain atau dari diduga bandar judi. Ada juga yang menerima amplop-amplop atau dorongan amplop dari Ibu PC, sehingga mereka semua terpengaruh dengan hoax akibat pengaruh daripada doa-doa itu. Oke, kita sampai berapa lama di sini Pak? Atau sehari ini aja? Besok sudah balik Jakarta karena besok itu berkas harus segera didaftar di Kejaksaan Agung supaya diperiksa kembali oleh peneliti berkas yaitu Jaksa Agung atau timnya, sehingga harapan kita begitu diperiksa besok dan Selasa, Rabu sudah P21. Untuk update terbaru untuk tersangka FS Pak, Ferdi Sambo ada Pak? Update terbaru, beliau sudah di PTDH atau sudah dipecat. Beliau banding dan dikuatkan oleh bandingnya kan kita. Oke. Sehingga Tanggapan terkait itu Pak? Sudah tepat karena tidak pantas seorang pembunuh menjadi Polri, apalagi jadi petinggi Polri kan. Pembunuh itu kan pantasnya itu di dalam rutan. Oke. Untuk dibina mentalnya supaya dimasyarakatkan kembali, supaya layak hidup di tengah masyarakat. Jadi Polri itu pelindung, pengaman dan pelayan masyarakat, bukan pembunuh kan begitu. Oke, tanggapannya terkait P2N yang dia mengajukan apa lagi Pak? Itu hak dia kalau dia tidak puas, tapi kalau saya jadi dia, saya malu. Sudah final. Sudah final. kan? Ada lagi. Sudah membunuh kok masih tidak menyadari. Jadi saran saya kepada Ferdi Sambo,
kamu masih bisa jadi orang hebat tetapi bukan di kepolisian apabila kamu sadar dan bertobat. Jadi perlu dia menyadari sikap dan perbuatannya lalu bertobat supaya dia diberkati Tuhan di dalam profesi yang lain. Dia masih bisa jadi orang hebat kalau dia menyadari kesalahannya. Tapi kalau dia terus menyangkali sikap dan perbuatannya itu, maka dia akan menjadi pengecut selama-lamanya. Oke, siap. Makasih Pak. Cukup ya? Cukup Pak, siap. Tribuners. Tribuners. Sudah, lanjut Pak. Lanjut Pak. Siap, ya Pak. Ya, Pak. Siap, lanjut Pak. Nah, itu Tribuners keterangan daripada Pak Kamarudin. Ada 2 agenda kedatangan beliau ke Jambi, yaitu ada sengketa permasalahan terkait salah satu perusahaan, kemudian terkait laporannya yang beberapa waktu lalu dilakukan ke Mabes Polri yang melaporkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Oke Tribuners, kita akan kembali saat lagi. Saya Arya Tondang, selamat siang Tribuners.